Hai geng, selamat berjumpa kembali di video YouTube-nya Ligong yang ke-18. Yeay. Ketemu lagi sama Ligong Elmara di video Ligong yang ke-18. Geng, sebenarnya di video yang ke-18 ini Ligong mau mengupload video yang Crazy Couple Part 3. Tapi berhubung karena ada kecelakaan ya geng, ada insiden ya geng. Jadi kemarin tuh Ligong gak sengaja kehapuslah itu video ya kan, padahal udah ready tinggal di-upload ke YouTube, tapi memang ya bukan rezekinya kali ya, jadi kehapus, hilang dah tuh semua. Ligong udah coba untuk mengembalikannya kembali video itu ya kan, karena itu sebenarnya video yang ditunggu-tunggu sebenarnya, tapi karena ya udah deh hilang, kehapus dan tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi untuk video yang ke-18 ini Ligong alihkan ke pembuatan tikar pandan. Ini juga gak kalah menarik ya geng. Jadi pembuatan tikar pandan ini itu adalah kegiatannya ibu-ibu yang ada di desa Ligong ya, desa Pesahangan. Jadi mereka itu usahanya itu kebanyakan dari mereka itu membuat tikar pandan. Bagaimana proses pembuatannya, dari pengambilan, kemudian pengolahan, terus kemudian juga penganyamannya, kita cek aja di video ya geng, nggak usah kebanyakan ngemek. Cus, simak video Liga, sobat menyaksikan. Hey geng, Ligong mau ngajakin kalian ke kebun pandan. Kebetulan ya, ini kebun pandan ini nyempil ya kan, kayak upil di tengah-tengah desa Pesahangan. Padahal ini kanan kirinya itu rumah loh geng, padat, tapi ini ada nyempil di sini ya kan. Tuh. Jadi ada bagusnya, so mempermudah Ligong untuk mengambil video. Hehe. Nah, seperti ini ya geng pohon pandannya. Bentar-bentar dideketin dulu biar jelas. Tuh ya kan geng, kelihatan ada duri-duri di sisi kanan dan kirinya si pohon pandan ini. Nah, seperti ini geng. Tuh pohonnya tinggi juga ya, lebat juga daunnya. Tapi kalian tuh harus berhati-hati nanti kalau emang enggak profesional banget ya. Ini bisa loh pada nyangkut itu durinya di kulit kalian yang mulus gitu kan. Nah, emang harus sang ahlinya yang memanen tanaman pohon pandan ini. Kalau yang amatir mah udah deh bakalan ancur. Ayo geng, kita ke sisi sebelah yang lain ya geng, biar jelas pohonnya gambarnya seperti apa. Dan kebetulan ya geng, ada ibu nih yang lagi panen tuh. Jadi cara panennya dia dipotong satu-satu gitu ya. Emang perlu kesabaran yang luar biasa. Kalau Ligong luar biasa gitu. Ini kalau yang amatir mah udah deh abis Ligong rasa ya, abis itu cucuknya bersarang semua di badan kita. Au.
Lalu untuk memanen si daun pandan ini juga geng gak sembarangan. Jadi ibu ini memilih daun yang berwarna hijau tua. Itu artinya si daunnya itu sudah matang, sudah siap untuk dipanen gitu. Agak ribet sih ya, dijatuhin satu-satu, kemudian nanti diambilin satu-satu, terus kemudian diberesin gitu ya, di baris-baris gitu yang rapi seperti mau upacara bendera ya kan. Nah baru setelah itu durinya diambil geng. Ketika nanti si pandanya dipecah-pecah gitu ya, dipotong jadi kecil-kecil itu jadi udah nggak ada durinya gitu, jadi nggak kena tangan lagi gitu. Nah alat untuk memotong si daun pandan jadi kecil-kecil ini namanya kalau di tempat Ligong itu suwakan gitu. Jadi ada alat khusus geng, itu namanya suwakan gitu. Mungkin di tempat kalian mungkin berbeda ya namanya gitu. Ya geng, kalau di Bali itu si daun pandan ini biasanya dipakai untuk upacara adat, namanya perang pandan. Itu biasanya digelar antara bulan Mei dan Juni setiap tahunnya. Nah itu kan nantinya si daun pandan itu kan dipotong kecil-kecil, diikat gitu ya, dipotong kecil-kecil, itu digosok-gosokin ke punggung si musuhnya. Bayangkan bagaimana sakitnya nggak? Aduh. Nah ini ya geng, sudah mulai terkumpul, sudah mulai agak banyak juga tuh. PR banget sih sebenarnya untuk panen ini, harus sabar. Nah ini ya geng, yang Ligong maksud tadi gitu, ini namanya ibunya tuh lagi nyuwakan. Nah dia memotong daun si pandan yang berduri ini menjadi potongan kecil-kecil. Alat untuk memotongnya yang ibu pegang itu namanya suwakan kalau di tempat Ligong geng. Entahlah kalau di tempat kalian itu namanya apa. Nah geng, asal kalian tahu ya, itu silet yang ada di dalam suwakannya itu tajam loh geng. Jadi kalau emang nggak bisa banget mah biasanya tuh kalau dia putus di tengah jalan biasanya gitu. Tapi ibu ini kan karena memang sudah terbiasa tuh, dia bisa sekali jalan set gitu. Kelihatannya mudah, tapi coba kalau dicoba sendiri itu nggak gampang geng, nggak gampang. Bisa kalian bayangkan ya geng, jadi untuk menjadi sehelai tikar aja gitu ya, perjuangannya itu panjang gitu ya, harus melewati proses yang banyak, bukan hanya satu tahap tapi bertahap-tahap gitu ya. Dari warnanya hijau yang nanti kemudian berubah menjadi putih gitu, prosesnya banyak sekali geng. Dan bagi mereka yang sudah terbiasa geng, sehari itu biasanya mereka bisa menghabiskan 2 atau 3 ikat daun pandan gini buat dipotong kecil-kecil geng. Aduh, coba kalau Ligong udah pasti gempor dah.
adalah daun pandan yang sudah dipotong kecil-kecil, yang sudah disuakan, geng, dikumpulin jadi satu, yang kemudian dijemur, geng. Tuh, dijemur biar layu untuk dilakukan proses selanjutnya di paudan namanya. Jangan dipikir udah selesai ya, geng. Masih banyak, geng, prosesnya. Ini baru setengah jalan. Nah, tadi kan sudah dijemur si daun pandannya. Sekarang memasuki proses memaut. Jadi dipaudan gitu ya, geng. Ini untuk menghilangkan kadar air yang ada di dalam si daun ini. Proses selanjutnya itu adalah merebus si daun pandan ini, geng. Jadi bukan air aja yang direbus ya, geng, bukan ubi aja yang direbus, daun pandan pun direbus gitu. Ini proses untuk perebusan si daun pandan, geng. Tuh, bisa dibayangin ya prosesnya, dari pagi sampai malam belum kelar, geng. Aduh. Yes, gengs, finally udah mateng, udah diangkat pula. Ini sedang menunggu untuk dingin dan menunggu untuk proses selanjutnya esok hari, penjemuran. Proses penjemuran dimulai, geng. Jadi tuh ibunya tuh lagi menata biar dia tidak menumpuk gitu, biar cepat kering. Nah, ini juga proses penjemuran, geng, ya kan? Si daun pandan ini dijemur sampai berhari-hari sampai dia berubah warna menjadi putih. Nah, kalau dia udah berubah warna jadi putih, itu artinya si pandan siap untuk dibuat tikar, geng. Seperti itu. Nah, ini, geng, sudah mulai dianyam. Jadi sebenarnya tuh setelah putih itu nanti dipaut lagi, geng. Jadi biar si daun pandan yang udah putih ini dia nggak keras ketika mulai dianyam. Baru setelah dipaut kemudian dimulai. Ini sedang bikin kerangka ya, geng, untuk membuat tikar. Jadi langkah pertama pembuatan tikar ya gini kerangkanya. Nanti selanjutnya tinggal menganyam gitu. Ini ukurannya macam-macam, geng. Ada yang 2 meter, ada yang 1,5 gitu, tergantung dari permintaan si pembeli gitu. Tapi rata-rata sih mereka bikin 2 meter untuk tikarnya. Terima kasih, geng, sudah menyaksikan video Ligong dari awal sampai akhir. Itu tadi proses pembuatan tikar pandan khas Desa Pesahangan, which is itu adalah desanya Ligong Elmara. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video Ligong yang berikutnya ya. Di-subscribe ya, di-like, di-komen, di-share kalau perlu. Terima kasih ya, geng. Salam sukses selalu buat kalian. Bye-bye.